Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rekan Indonesia Tanpa Riba, jadi ini untuk mengisi konten RCC TV, kami sudah memiliki satu segmen acara yang ini perdananya akan kita perkenalkan sebagai lini masa ya. Jadi lini masa ini adalah uraian atau pembahasan kegiatan-kegiatan atau program RCC, bagaimana sebuah program terbentuk dari ide-ide yang kita kumpulkan ya. Dulu kita menyebutnya itu diskusi berimplementasi ya. Jadi awalnya kita bentuk melalui grup ya, jadi grup Facebook Riba Crisis Center ya. Pada waktu itu kita mulai atau kita buka, kita bentuk tanggal 19 Agustus 2013 ya. Jadi 19 Agustus 2013 grup Facebook RCC saya bentuk gitu ya, secara online melalui Facebook. Kemudian sejak saat itulah ide-ide atau diskusi berimplementasi tadi kita lakukan ya. Jadi saya ingat betul pada awal-awal dulu kita punya jargon kenali riba, jauhi dan bangun solusi gitu ya. Itu jargon pertama kali. Kemudian kita ada semacam adaptasi jargon tadi menjadi solusi cepat, keilmuan dan kemandirian ya. Jadi solusi cepat itu pada waktu itu memang karena terlalu banyak sekali penderita riba yang kemudian ya tentu saja penderitaannya itu terus merongrong begitu ya. Akhirnya kemunculan dari keluhan-keluhannya tidak terbendung, sehingga kita berpikir apa solusi cepatnya waktu itu gitu ya. Jadi solusi cepat, keilmuan dan kemandirian itu tiga hal yang kita rangkai juga. Nggak jauh beda bahwa sebetulnya yang dibutuhkan dari orang-orang yang sudah terlanjur tadi sebetulnya kan kesadaran terhadap apa yang menjadi maksiatnya, itu yang kita tekankan. Kemudian di periode berikutnya jargon ini kemudian kita adaptasi lagi menjadi edukasi, advokasi dan ekonomi gitu ya. Edukasi, advokasi, ekonomi kemudian menjadi kita kerucutkan kembali ya menjadi tiga bentuk advokasi sekarang: advokasi iman, advokasi hukum dan advokasi ekonomi gitu ya. Jadi tiga bentuk advokasi inilah yang secara final kami anggap sebagai rangkaian dari semua kebutuhan-kebutuhan dari para penderita ataupun orang-orang yang belum terlanjur ya. Jadi kalau bicara orang yang sudah terlanjur, advokasi iman dan advokasi hukum itu akan menyelesaikan apa yang sudah mereka buka tadi ya, kata-kata riba yang sudah mereka sepakati ya melalui advokasi iman gitu ya, kesadaran terhadap bahwa yang batil itu batal ya. Kemudian advokasi hukum bicara soal hak-hak tidak bayar riba ya, itu bisa kita anggap juga selesai ya. Jadi sudah apa yang menjadi persoalannya dikuasakan saja supaya potensi setiap orang tadi tidak ya kemudian menjadi dominan kepada masalahnya ya. Jadi kalau untuk penanganan masalah cukup beberapa orang saja, lalu potensi tadi bisa kita bangun satu demi satu gitu ya. Jadi kalau bicara kemudian yang sudah terlanjur tadi tinggal kuasakan, lalu yang belum terlanjur yang memang belum masuk ke dalam kata-kata riba ya tinggal kuatkan sabar ya. Dan prakteknya memang sabar ini tidak mudah gitu ya. Makanya kalau tidak kuat sabar, kuatkanlah ta'awun. Nah, ta'awun ini yang lagi terus kita bangun dalam advokasi ekonomi sekarang ini. Jadi di lini masa ini kita akan menceritakan segala bentuk dinamika yang terjadi ya, lebih kurang 8 atau 9 tahun terakhir sejak pembentukan Facebook Riba Crisis Center ya. Karena memang di 2014 gitu ya, di 2014 kemudian kita membentuk page ya, halaman. Jadi setelah halaman dibentuk, grupnya kita hibernasi gitu ya, kita hold gitu ya. Jadi sudah tidak ada aktivitas atau diskusi-diskusi lagi gitu ya. Kita fokus kepada mencari partisipasi di setiap wilayah sehingga kita bisa membentuk gerak kewilayahan melalui paguyuban anti riba ya, atau Pagari ya. Nanti dalam lini masa juga kita akan ya mudah-mudahan bisa sama-sama belajar tentang bagaimana pergerakan ini dibangun dan bagaimana tekad untuk bisa terus ya melakukan fungsinya hingga ya bisa dikatakan hingga akhir bumi gitu ya. Karena bicara riba ini kita bicara maksiat yang semakin mendekati akhir zaman akan semakin banyak bermunculan gitu ya. Sehingga antisipasi kita melalui Riba Crisis Center ini mudah-mudahan bisa mengamankan anak cucu kita nanti dan sekaligus menjadi amal jariah buat kita semua di hari-hari kita ya tentu masih memiliki jatah usia gitu ya.
Nah, nanti dalam lini masa juga kita akan membahas tentang bagaimana ya jatuh bangunnya RCC gitu ya. Jatuh bangun mulai dari difitnah, kemudian dianggap macam-macam gitu ya, sampai bisa kemudian bertahan di titik ini dan bisa menyelesaikan misi pertamanya buat orang-orang yang membutuhkan solusi riba dari pintu atau dari pihak yang sudah telanjur gitu ya. Karena kalau bicara solusi riba buat orang yang sudah telanjur tadi, kita anggap selesai ya, sudah ada solusinya, tinggal mau atau enggan saja sekarang ini ya. Bahkan kalau bicara soal ketika solusi ini sudah tersediakan, ternyata memang masih banyak ya kalangan kaum muslimin ya yang masih nyaman dan ya bermudah-mudah dengan riba mereka ya, padahal solusinya sudah sangat nyata, sudah sangat jelas, sudah sangat praktis gitu kan. Tetapi ya kita kembali lagi kepada semua hal yang kita lakukan ini ya pada akhirnya ada konsekuensinya, sehingga buat orang-orang yang masih bermudah-mudah melakukan riba, yang masih berpikir bahwa mereka masih bisa menyelesaikan dan terus dalam maksiat ribanya, ya tentu itu akan kembali kepada mereka lagi gitu ya. Kita tinggal memberikan opsi terhadap stop ribanya, kemudian bagaimana ya melakukan ya dalam konteks hukum melakukan pengamanan dari sisi tekanan penagihan, kemudian dari pengamanan dari sisi kalau yang dengan jaminan dari sisi pengamanan aset dan seterusnya. Ya itu sudah tersedia semua. Dan ini adalah cara kita ya untuk memerangi riba ya. Jadi arena perang kita sesungguhnya dalam advokasi hukum ini ada pada bagaimana kita membuat orang-orang yang sudah terlanjur membuka kata-kata riba tadi ya, yang tentu saja dalam hal ini sudah masuk di dalam sistem lembaga-lembaga riba tadi untuk terus bermaksiat ya. Maksiat yang dijadwalkan terus setiap bulan ini bisa kita hentikan ya. Bagaimana lembaga-lembaga riba ini tidak bisa mengambil untung dengan cara begitu. Itu yang kita lakukan, itulah perang kita sekarang ya. Jadi kita perangi riba karena Allah, karena tentu kalau itu tidak kita lakukan maka Allah mungkin akan perangi kita karena riba ya. Baik, lini masa untuk konten RCC TV akan kita update terus. Mungkin kita akan buat 1 bulan 2 kali ya, karena memang cukup panjang sekali. Nanti kita lihat dari posting per posting dan bagaimana sebuah program bisa terbentuk, lalu bagaimana implementasi program itu ya. Karena kalau kita bicara mobilisasi sumber daya komunitas ya, memang seringkali membuat apa yang sudah menjadi programnya ada yang berjalan dengan baik, ada yang terhenti, ada yang tidak berjalan gitu ya. Karena memang kembali lagi kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya ya. Tentu dalam hal ini kami hanya bisa menjaga konsistensi supaya apa yang menjadi hal-hal yang sudah diputuskan atau yang menjadi programnya bisa terus berjalan. Baik, teman-teman Indonesia Tanpa Riba, demikian dulu sampai segmen lainnya gitu ya. Kita akan posting di RCC TV. Simak terus ya, subscribe gitu ya, sebagai bentuk dukungan teman-teman semua sekaligus bisa menjadi update barangkali dari teman, saudara, kerabat atau tetangga yang punya masalah riba. Tinggal hubungi saja Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Tanpa Riba. Ya, Allahul Musta'an.